Itulah sepenggal bait lagu Oplosan. Lagu yang diciptakan oleh Nurbayan ini diciptakan sebagai respon atas kegelisahan terkait pemberitaan mengenai kasus kematian dan korban jiwa karena minuman keras atau miras oplosan. Lagu Oplosan ini bertujuan mengajak para pendengar atau masyarakat Indonesia untuk menjauhi minuman keras atau miras oplosan. Sesuai dengan lirik yang tertuang dalam lagu tersebut, yang mengandung pesan bahwa seharusnya minuman keras atau miras oplosan dijauhi lantaran tidak berguna dan berbahaya bagi kesehatan. Lagu ini menyiratkan realita atau penyakit dalam masyarakat, terutama pada kalangan menengah ke bawah mengenai kebiasaan meminum miras oplosan yang berujung membawa petaka. Bagi masyarakat kalangan menengah ke atas, tentu jenis minuman keras ataupun tempat mengonsumsi minuman beralkohol di kelas yang berbeda dengan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Berdasarkan data Center for Indonesian Policy Studies menunjukkan bahwa pada tahun 2014 hingga 2018 tercatat terdapat 546 kasus kematian. Data tersebut meningkat tajam hingga 2 kali lipat jika dibandingkan pada tahun 2008 hingga 2013 yang menunjukkan 232 orang tewas akibat mengonsumsi miras oplosan. Alasan yang mendorong pelaku mengonsumsi miras oplosan mayoritas disebabkan oleh pertimbangan ekonomi, di mana sebanyak 49% mengonsumsi minuman beralkohol ilegal atau oplosan karena harganya yang murah, dan sejumlah 21% mengonsumsi miras ilegal atau oplosan karena mudah didapatkan di warung terdekat. Seperti yang telah diketahui, lagu Oplosan ini menjadi populer setelah dinyanyikan oleh penyanyi Eni Sagita dari Orkes Melayu atau Om Sagita dan Wiwi Sagita dari Om New Palapa pada tahun 2012. Lagu ini menjadi semakin mengemuka di telinga para pemirsa tanah air tatkala dibawakan oleh Soimah dan kawan-kawan dalam acara YKS di salah satu stasiun televisi swasta Trans TV. Setelah itu, lagu ini kemudian banyak dinyanyikan oleh penyanyi dangdut lainnya. Tak hanya melalui televisi dan konser musik dangdut saja, lagu ini juga banyak diulas dan diperdengarkan pada berbagai akun sosial media yang mengemuka pada saat itu, seperti Facebook dan Twitter. Kemudian kontroversi baru muncul mengiringi perkembangan lagu Oplosan ini terkait berbagai aksi panggung yang disertai goyangan atraktif yang disebut dengan joget oplosan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa media memiliki peranan dalam menyebarluaskan lagu oplosan ini di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, media tidak mampu menampilkan pesan yang sesungguhnya dari pencipta lagu untuk masyarakat. Pasalnya, pemberitaan dan penyebarluasan melalui media justru mendorong masyarakat untuk mengonsumsi miras oplosan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa media yang terkesan menampilkan cara meracik minuman keras oplosan dengan berbagai komposisi yang justru mendorong meningkatnya kasus konsumsi miras oplosan di Indonesia. Dalam kaitannya fenomena tersebut dapat dikaji dengan teori konstruksi sosial media massa dari pemikiran Peter R. Berger dan Thomas Hoekman. Kesesuaian teori konstruksi sosial dengan fenomena lagu oplosan yaitu terletak pada media massa yang mengalami bias, yang merekonstruksi makna yang berbeda atau tidak sesuai dari makna yang disampaikan oleh pencipta lagu. Dalam hal ini terdapat 5 posisi utama dari teori konstruksi sosial melalui media massa, di mana masyarakat merupakan produk dari konstruk media sosial atau media massa dan media yang cenderung mereproduksi makna yang tidak bersifat objektif karena semua adalah interpretasi. Adapun tahapan proses konstruksi sosial melalui media massa, yang pertama tahap menyiapkan materi konstruksi. Tahap ini merupakan tugas para pemimpin redaksi pada media massa dengan menggunakan informasi yang sifatnya menyentuh perasaan banyak orang. Dalam hal ini melalui materi terkait dampak yang ditimbulkan dari lagu oplosan dari sisi yang justru negatif, seperti dianggap remudahan karena seringkali ditayangkan disertai dengan goyangan yang atraktif.
Dan yang kedua, tahap sebaran konstruksi. Pada tahap ini, media massa menyebarkan konstruksi makna atas lagu oplosan ini melalui berbagai strategi yang disebut dengan real time atau waktu penayangan, yang pada saat itu melalui salah satu acara variety show dalam stasiun televisi swasta Trans TV yang tayang setiap hari mulai dari jam 7. Yang tahap ketiga adalah tahap pembentukan konstruksi realitas. Tahap ini berarti bahwa melalui konstruksi makna mengenai lagu oplosan yang dianggap negatif oleh pemberitaan media massa yang terus-menerus di masyarakat cenderung membenarkan apa saja yang ada di media massa sebagai realitas kebenaran, dalam arti seakan membenarkan bahwa lagu oplosan tersebut bermakna negatif. Dan tahap keempat merupakan tahap pembentukan konstruksi citra. Dalam tahap ini, konstruksi citra buruk terhadap lagu oplosan ini oleh media sosial terbentuk dalam model good news atau berita baik dan bad news atau berita buruk. Sebagai contoh, pemberitaan pada detiknews.com mengenai joget kaisar dan joget oplosan yang mendapat protes dari KPAI, hingga kasus mahasiswa yang berjoget sambil oplosan dan KPAI yang menganggap tayangan joget oplosan tersebut tidak mendidik atau tidak edukatif. Yang tahap kelima adalah tahap konfirmasi, tahapan di mana media massa, pembaca, dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihan keterlibatannya terhadap konstruksi atas lagu oplosan tersebut, di mana dalam hal ini media lebih pada memberikan argumen yang menjelaskan bahwa lagu ini tidak baik karena membawa rentetan hal yang dianggap buruk dan tidak edukatif, meresahkan, dan meningkatkan kasus kematian karena oplosan. Dalam